Shalom teman-teman semuanya, selamat datang di online service kita pada hari ini. Saya mau ajak teman-teman untuk bersama-sama menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di siang hari ini. Dan saya mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu bersama-sama dengan menyatakan bahwa Tuhanlah yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa juga kita untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau katakan bersama-sama kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau ku kagumi Tuhan, hanya Kau Yesusku. Kau ku kagumi Bapa,
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi Tuhan. Hanya Kau Yesusku, Kau yang layak ku sembah. Hanya bagimu pujian. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus teman-teman. Wow, sungguh luar biasa. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji dan disembah. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekali lagi kami akan mengumumkan bahwa ada prayer request buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik tombolnya di bawah. Thank you and God bless you. Shalom semuanya, selamat datang kembali di C3 2020 Online, di mana kita akan berlangsung mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada hari ini. Lebih tepat pada hari ini teman-teman, saya akan membagikan suatu sharing tentang pengharapan dalam Yesus melebihi segala yang ada di muka bumi ini teman-teman. Saya ulang sekali lagi, pengharapan di dalam Yesus melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini teman-teman. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah sebuah dasar teman-teman, di mana kita hidup sebagai manusia ini. Kita hidup berdasarkan sebuah pengharapan yang kita pegang. Pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Pengharapan akan keadaan situasi ekonomi kita yang lebih baik. Pengharapan terhadap pekerjaan kita yang lebih baik. Atau bahkan pasangan hidup kita yang lebih baik. Harapan-harapan itulah yang menjadi dasar dan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Tanpa adanya pengharapan, sulit bagi seorang manusia itu untuk bisa menjalani kehidupan dia dengan baik teman-teman. Kalau kita tahu mungkin beberapa waktu yang lalu ada beberapa artis yang sudah kehilangan harapan dan akhirnya mengakhiri hidup dia dengan begitu cepat. Itu semua menandakan bahwa manusia membutuhkan pengharapan untuk dia bisa bertahan hidup. Manusia membutuhkan sosok tujuan goal untuk yang bisa mereka capai untuk mereka bisa bertahan dalam kehidupan dunia ini teman-teman. Nah, ajaran dunia tentang pengharapan itu sudah banyak yang kita lalui dari semenjak kita kecil. Dari semenjak kita SD, dari semenjak kita duduk di bangku sekolah, dunia ini mengajarkan bahwa kalau kamu mau berhasil dalam dunia ini, harapan satu-satunya adalah kamu memiliki nilai yang baik. Kalau kamu mau sukses dalam kehidupan ini, harapan yang paling baik adalah kamu mesti memiliki banyak modal. Kamu mesti memiliki orang tua yang sukses. Kamu mesti memiliki pergaulan yang dengan orang-orang yang sukses. Itu semua adalah harapan-harapan yang coba ditawarkan oleh dunia kepada kita untuk menjadi pegangan untuk kita menjalani hidup ini sebagai manusia teman-teman. Tapi harapan-harapan itu yang ditawarkan oleh dunia kerap kali tidaklah berhasil. Kenapa tidak saya bisa bilang tidak berhasil? Sebagai contoh tadi yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa ada banyak orang-orang yang sukses di luar sana, orang-orang yang meraih kesuksesan di bidang pekerjaannya, atau orang-orang yang seperti artis-artis seperti Michael Jackson atau artis-artis lainnya yang di tengah masa kesuksesan dia, mereka malah memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Why? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa di tengah-tengah kesuksesan dia, di tengah-tengah harapan yang dunia tawarkan kepada dia, justru itu mengakibatkan orang ini malah bunuh diri? Ada sesuatu yang hilang di dalam hati mereka. Ada sesuatu yang kosong di dalam hati setiap orang-orang yang sukses itu. Ada sesuatu yang hilang di dalam hati artis-artis yang sedang mengalami kesuksesan teman-teman. Itu semua karena pengharapan mereka yang salah teman-teman. Pengharapan di dalam Tuhan itu jauh melebihi berkat-berkat duniawi yang ada di muka bumi ini. Jauh melebihi segala ekspektasi yang bisa mereka mendapatkan dari dunia teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah pengharapan. Kita akan belajar mengenai pengharapan yang benar dari kisah Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Kita sambil undang teman-teman untuk bisa membuka Alkitab kita pada hari ini. Kita akan membaca pembahasan dari Lukas yang kelima. Kita akan membaca sebuah cerita yang sangat luar biasa di mana Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk bisa berharap kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan buka ayatnya di Lukas yang kelima, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Biar saya bacakan sedikit untuk teman-teman. Perikopnya berkata seperti ini. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam suatu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, perhatikan baik-baik, Guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Perhatikan baik-baik, hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah teman-teman, dari cerita ini kita tahu bahwa ketika suatu hari Yesus sedang berada di tepi pantai, sedang mencoba untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, pada saat yang sama, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas baru balik dari nelayan semalam-malaman. Mereka ini dikenal dengan profesi sebagai nelayan. Tentunya mereka menelayan pada waktu malam dan kembali pada waktu pagi hari, teman-teman. Nah, pada saat mereka kembali ke pantai, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa mereka sudah menempatkan perahu mereka di tepi pantai. Bahkan beberapa di antara mereka sudah membersihkan jala. Mungkin mereka dalam keadaan lelah, sehari-harian semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Mereka mungkin sudah mulai depresi, mereka sudah mulai, mungkin mereka kecewa, mungkin mereka lelah, mungkin mereka putus asa dengan apa yang mereka harapkan itu tidak tercapai. Dan akhirnya setelah mereka sampai di pantai, mereka mencoba untuk membersihkan jala dan mencoba untuk pulang. Tibalah Yesus bersama dengan kerumunan orang banyak di tepi pantai itu. Nah, ketika Yesus melihat bahwa ada dua perahu di tepi pantai, dia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu milik Simon, dan berkata kepada Simon, "Simon, ayo kita pergi ke seberang. Kita pergi ke laut yang lebih jauh." Nah, dengan mendengar hal itu, respon daripada Simon adalah ia menjalankan perintah Tuhan. Akhirnya dia mendayung perahu itu sedikit lebih jauh. Dan akhirnya Yesus mulai memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kapal itu, teman-teman. Nah, setelah Tuhan memberitakan firman Allah di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Yesus bilang kepada Petrus, "Petrus, marilah kita bertolak lebih dalam dan tebarkanlah jalamu sebelah kanan." Nah, pada saat itu, teman-teman, Petrus berjawab seperti ini, "Tuhan, Guru, semalam-malaman kami sudah mencoba untuk menangkap ikan. Tapi tidak ada satu ekor ikan pun yang kami tangkap. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga." Maka ditebarlah jala itu. Dan akhirnya dia mendapatkan sejumlah ikan yang sangat besar. Sampai-sampai dikatakan jalanya hampir terkoyak. Dan akhirnya Petrus memanggil kedua temannya lagi untuk datang. Dan mengisi kedua perahu itu sampai dengan penuh dan hampir tenggelam. Nah, setelah itu Petrus bilang kepada Yesus, "Tuhan." Yesus bukan lagi memanggil Yesus sebagai guru, tapi Petrus memanggil Yesus sebagai Tuhan. "Pergilah daripadaku, karena aku ini adalah orang yang berdosa." Nah, teman-teman, ada hal yang menarik dalam penceritaan ini bahwa ketika mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, sejumlah ikan yang hampir memenuhi dua perahu dan hampir tenggelam, setelah mereka mendapatkan semuanya itu, mereka malah meninggalkan segala sesuatunya dan pergi mengikut Yesus. Mereka meninggalkan tangkapan mereka yang saat itu mereka dapat, lalu pergi mengikuti Yesus. Nah, melalui hal ini, teman-teman, kita belajar bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas menilai bahwa Yesus jauh lebih berharga daripada tangkapan ikan yang dapat memenuhi kedua kapal pada malam itu, teman-teman. Pada pagi hari itu, teman-teman. Mereka beranggapan bahwa Yesus itu jauh lebih berharga ketimbang harapan mereka untuk mendapatkan ikan. Bahwa Yesuslah yang lebih penting daripada berkat-berkat itu sendiri. Bahwa Yesuslah yang dapat melebihi daripada pengharapan mereka sebagai nelayan untuk mendapatkan ikan, teman-teman. Pengharapan di dalam Yesus itu lebih berharga daripada tangkapan ikan besar selama mereka menjadi nelayan. Dikatakan hampir koyak jala daripada kedua perahu itu, teman-teman. Itu merupakan sebuah prestasi yang tidak pernah mereka tangkap sebelumnya. Sebuah titik karir paling tinggi yang pernah dirasakan oleh Petrus dan teman-temannya, teman-teman. Namun, hal itu mereka tinggalkan untuk mereka bisa mengikuti Yesus.
Mengapa mereka meninggalkan semua itu teman-teman? Apa yang ingin mereka capai? Semua itu mereka tinggalkan demi mendapatkan hidup atau pengharapan di dalam Yesus. Yaitu hidup yang dapat mereka lakukan secara luar biasa, secara ajaib, mujizat-mujizat yang bisa mereka lakukan bersama-sama dengan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus lebih penting daripada pengharapan mereka terhadap ikan-ikan itu sendiri. Mereka tahu bahwa Yesus sendiri adalah sumber pengharapan itu teman-teman. Maka oleh sebab itu, mereka rela meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus. Firman Tuhan teman-teman dalam Yeremia ayat 17 ayat 7-8 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. So teman-teman, pada hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk memanjatkanlah harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkat duniawi. Ketahuilah bahwa Tuhan itu sendirilah adalah sumber daripada hidup kita teman-teman. Pahami bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan apapun yang sedang melanda kita. Tuhan mampu membalikkan telapak tangan dan mengubah situasi yang sedang melanda kita teman-teman. Baik itu ekonomi kita, baik itu masalah kesehatan kita, baik itu masalah keluarga, hubungan, apapun itu, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu itu teman-teman. Harapan di dalam Yesus adalah harapan yang benar. Harapan di dalam Yesus merupakan harapan yang terbaik yang pernah bisa kita miliki sebagai manusia teman-teman. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. So teman-teman, biar pada hari ini teman-teman kita belajar bahwa pengharapan di dalam Yesus melebihi segala berkat yang ada di dunia ini teman-teman. Bahwa pengharapan kita di dalam Yesus adalah pengharapan yang sesungguhnya. Dan Yesus sendirilah yang merupakan berkat terbesar dan pengharapan terbesar yang bisa kita miliki di dunia ini teman-teman. So mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar untuk bisa berharap kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya tumpuan kami dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tidak mau berharap kepada hal-hal pada duniawi ya Bapak. Kami tidak mau berharap terhadap hal-hal yang fana. Biar pada hari ini kami belajar untuk menambatkan harapan kami kepada Tuhan. Biar kami percaya bahwa Yesus sanggup untuk mengubah kehidupan setiap kami. Bahwa Yesus sanggup untuk mengangkat hidup kami menjadi ke taraf yang lebih baik ya Bapak. Biar pada hari ini Tuhan kami mau serahkan seluruh kekhawatiran kami kepada Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar pengharapan kami yang sesungguhnya itu adalah pada Tuhan ya Bapak. Kami mengucap syukur biar pada hari ini biar hidup dari kami Tuhan bisa Kau ubahkan secara luar biasa ya Bapak. Kami mau menambatkan segala sesuatu dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami ingin berpisah dengan satu dengan yang lain. Kiranya Kau persatukan kami di kesempatan yang lain yang akan datang di ibadah online yang lain ya Bapak. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang begitu dahsyat. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang hidup. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang mampu dan sanggup untuk mengubahkan kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. So, terima kasih teman-teman udah bergabung bersama-sama kami. Happy Sunday and God bless you guys. Bye.